Shalom, selamat pagi. Ya, saudara-saudara, kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan. Kita akan merenungkan satu tema, kasih karunia demi kasih karunia, ya, atau di dalam terjemahan versi yang kedua, terjemahan baru versi yang kedua, Alkitab kita menggunakan kata anugerah, saudara-saudara, ya. Jadi kasih karunia atau anugerah. Mari kita membuka Yohanes pasal 1, kita akan membaca ayat 14 sampai 18. Yohanes pasal pertama 14 sampai 18. Saya akan membacakannya dengan terjemahan baru versi yang kedua ya saudara. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkannya, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, satu kali di tengah perjalanan ya, saya mau berangkat ke gereja hari-hari biasa begitu ya. Kalau saya nggak salah itu waktu itu di Jembatan 2 gitu ya, di perempatan lampu merah Jembatan 2. Nah, sambil saya nunggu gitu ya, lampu merah berganti jadi lampu hijau, siap-siap mau jalan. Saya dengar percakapan yang asik gitu ya di sebelah saya gitu ya. Nah, di sebelah saya itu ada driver ojol bersama dengan ibu penumpangnya, lagi ngobrol asik banget kayaknya gitu ya. Ya saya nguping lah, mereka ngomong apa sih gitu ya. Rupanya abang ojek ini sedang menjelaskan gitu ya, cara mengatasi penyakit tertentu gitu ya. Kayaknya sih dugaan saya nggak begitu jelas. Kayaknya lagi ngomongin soal darah tinggi ini ya. Jadi dia jelasin berdasarkan pengetahuan dia, berdasarkan pengalaman dia gitu. Oh iya Bu, jadi kaku ya Bu ya, dari belakang sampai ke bawah gitu ya. Jadi kayaknya asik gitu ya sambil diperagain gitu. Terus ibunya yang penumpang di belakang itu juga nyimak gitu ya sambil ngeliatin. Oh iya gitu ya. Iya saya juga pernah begitu gitu ya. Dia jadi sambil mengiyakan kata-kata dari abang ojolnya ini gitu ya. Iya benar gitu. Nah, ibu harus minum ini gitu ya, harus begini, begitu dan seterusnya gitu ya. Wah, saya nguping sedikit karena di sebelahnya gitu ya, dengar gitu. Dalam hati saya berkata, saudara, aduh Bu, kalau ibu sakit gitu ya ibu jangan nanya obat ke driver ojol dong gitu ya, ke abang gojek gitu ya. Konsultasilah ke dokter gitu ya. Jadi kayaknya ibu itu sambil nanya gitu ya, saya ini juga ngalamin sakit begini gitu ya, obatnya apa sih gitu, atau caranya gimana sih gitu ya. Nah, atau kesempatan yang lain Bapak Ibu Saudara, kita ini sering ya gitu ya, sama-sama rekan kita atau teman kita ya di usia-usia yang mungkin sudah tidak muda lagi, Bapak Ibu Saudara mengalami sakit-sakit tertentu gitu ya. Sebut saja tadi ya sama gitu ya, darah tinggi misalnya. Nah, kita suka nanya atau kita sakit mah mungkin ya yang sering gitu ya orang alami gitu. Kita tanya ke teman kita, rekan kita, sama-sama sakit mah, kamu minum obat apa sih gitu ya? Manjur nggak obatnya? Harganya berapa? Ya, kita sering nanya, boleh nggak kasih saran ke saya resepnya apa gitu ya? Nah, kemarin paling sering itu waktu COVID ya.
Apa sih obatnya gitu ya? Bagi resepnya gitu. Atau Bapak Ibu Saudara, kita sudah punya cara lain yang hari ini lebih jitu gitu ya. Apa itu gitu? Kita punya solusi, jawaban atas segala pertanyaan di dunia ini. Apa itu? Google, YouTube ya. Kalau kita nggak bisa cara ngapain, ketik aja YouTube. Oh iya, nanti dia langsung tunjukin gitu ya. Dia tunjukin ke kita video yang berkaitan dengan sesuatu yang kita sedang pertanyakan ya. Gimana caranya? Tanya YouTube gitu. Atau sumber-sumber dari internet lainnya gitu ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kita nanya sama dokter Google gitu ya. Biasanya ini lebih sering itu diagnosanya membuat kita itu cemas, ya, kayak melebih-lebihkan. Bukan malah kita lega, malah kita ngeri banget nih gitu ya. Sakit kepala doang dikatain penyakit yang berat gitu ya. Nah, karena ketika kita tulis gejalanya sakit di kepala, sakit di bagian mana, leher atau apa gitu ya. Dia tunjukkan sesuatu yang mengindikasikan, oh ada penyakit berat ini, ngeri banget gitu. Saudara, apa yang mau saya katakan dari hal ini gitu ya. Kita itu cenderung mencari jawaban atau kita ini cenderung percaya pada kesaksian seseorang gitu ya. Seseorang yang sudah pernah ngalamin nih, dia pernah sakit begini, oh ya gue percaya deh gitu ya. Pasti dia tahu obatnya, dia sembuh kok hari ini gitu ya. Kesaksian orang itu karena kenapa? Melibatkan pengalaman dia ya. Orang yang sakit itu pernah sekali waktu sakit dan dia sekarang sembuh. Dia minum obat tertentu. Ya, dari berdasarkan pengalaman ada hasil yang baik, ada hasil yang positif. Kita bisa tahu dari dia. Nah, saudara, kesaksian atau testimoni langsung dari orang yang mengalami sesuatu itu dapat meyakinkan. Bahkan kadang sulit untuk kita bantah. Walaupun itu sifatnya subjektif ya. Tiap orang berbeda begitu. Saya minum obat ini belum tentu dia cocok gitu ya. Tapi orang tetap mau dengar, orang tetap percaya, orang tetap mau ikutin gitu. Nah saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, setidaknya kita menemukan ada 3 kesaksian. Dan ketiga kesaksian ini saling menguatkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bisa temukan di sini ya? Yang pertama, kita bisa melihat ada Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang Yesus. Tadi kita baca ayat ke-15 ya. Yohanes bersaksi tentang dia, maksudnya Yohanes Pembaptis gitu ya. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, kita menemukan kesaksian Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua, kita menemukan kesaksian dari Yohanes penulis Injil ini sendiri. Ya, Yohanes penulis Injil ini mencatat kesaksiannya bagaimana dia hidup bersama Yesus di tengah-tengah dunia. Ini kesaksian Yohanes ya. Ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat. Jadi ini kesaksian Yohanes ketika dia berada bersama-sama, melayani bersama-sama dengan Yesus. Dan yang ketiga, kita melihat, kita menemukan kesaksian Yesus Kristus sendiri tentang siapa? Tentang Bapaknya. Ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa. Jadi ini adalah tentang kesaksian Yesus yang ada di pangkuan Bapa itu. Dia menyaksikan, dia memperlihatkan kemuliaan Bapa di dalam kehidupannya. Nah saudara, tetapi ada bagian lain selain ketiga kesaksian ini. Ketiga kesaksian ini saling menguatkan dan dalam bagian yang kita baca ada penekanan khusus. Penekanan khusus terhadap satu tema, yaitu anugerah Bapak Ibu Saudara. Anugerah atau kasih karunia begitu ya. Kalau bahasa di dalam judul atau tema kita kasih karunia. Tetapi terjemahan baru yang kedua anugerah gitu ya. Saudara, tanpa anugerah kita tidak mungkin dapat menyaksikan atau mengalami kemuliaan Allah. Nah, ada juga disebutkan kebenaran ya di ayat 14 yang terakhir,
kita menemukan penuh anugerah dan kebenaran. Nah, tetapi pada bagian-bagian awal ini kita mendapatkan perhatian yang khusus. Ayat yang ke-16, sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah atau kasih karunia demi kasih karunia. Nah, saya mau bicara tentang ini Bapak Ibu Saudara. Apa itu anugerah? Apa bedanya anugerah dan belas kasihan? Grace and mercy, apa bedanya? Apa beda kedua halnya? Mirip, tapi tentu ada bedanya ya. Belas kasihan dan anugerah. Belas kasihan itu apa gitu ya? Belas kasihan adalah Allah menahan apa yang pantas kita terima, Bapak Ibu Saudara. Manusia berdosa, apa yang pantas harusnya kita terima? Hukuman kekal. Tetapi anugerah itu, di dalam anugerah itu Allah melimpahkan berkat-berkat yang tidak layak kita terima seharusnya. Apa itu? Kehidupan kekal, sukacita yang tidak terbatas, bahkan kita menjadi satu dengan Kristus, serupa dengan Kristus. Ini anugerah Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita kembali ke dalam bacaan kita ya. Yohanes itu bisa saja mengatakan begini. Karena tadi kan ada anugerah, ada kebenaran ya. Kita semua telah menerima kebenaran demi kebenaran. Tapi ini tidak dilakukan Yohanes. Yohanes mengatakan apa? Kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Ada hal yang khusus nih ya dari anugerah di bagian awal Injil Yohanes. Kalau kita melihat atau menyandingkan anugerah dan kebenaran ya. Kata anugerah atau grace ini sebenarnya tidak pernah muncul lagi Saudara di dalam Injil Yohanes. Ya, hanya muncul di bagian awal. Kalau kita cari di belakang-belakang kasih karunia atau anugerah itu nggak muncul lagi. Hanya di pasal pertama aja. Tetapi kebenaran atau aletheia ada banyak di sepanjang Injil Yohanes. Ya, kita bisa temukan banyak sekali. Apa artinya? Artinya kebenaran dalam Injil Yohanes kita tidak bisa remehkan begitu saja. Kita tidak bisa anggap sesuatu yang nggak penting. Justru Bapak Ibu Saudara, justru anugerah itu bekerja melalui kebenaran. Kebenaran yang dihidupi. Yohanes 8 ayat 32 mencatat, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian kata Yesus gitu ya. Kemudian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Yohanes 17. Jadi Bapak Ibu Saudara sekali lagi ada penekanan juga pada kebenaran, tetapi poin utamanya adalah anugerah. Anugerah yang dibicarakan di awal Injil ini. Yang Yohanes maksudkan adalah ini adalah cara kita bertemu dengan Allah, kita berjumpa dengan Allah, kita menyaksikan Dia, kita mengenal Dia dengan melihat kemuliaan Yesus itu. Yaitu kepenuhan anugerahnya, kasih karunia-Nya. Saudara, jika kita ingin melihat keindahan Yesus, maka pastikan kita itu menyelaraskan mata rohani kita untuk kita melihat anugerahnya yang penuh kemuliaan itu. Seorang teolog Belanda pada abad ke-19 mengatakan begini ya, Herman Ridderbos gitu ya. Melalui inkarnasi Yesus Kristus, Allah menyatakan dirinya secara nyata kepada seluruh umat manusia. Dan seluruh Injil Yohanes adalah buktinya. Bukti akan kemuliaan yang berlimpah itu. Suatu kemuliaan yang dinyatakan di hadapan mata semua orang. Jadi saudara, di dalam Injil Yohanes kita bisa baca perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan anak Allah itu, Yesus itu. Bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit kembali. Dan di dalam kisah Yesus itu yang dicatat Injil Yohanes, kemuliaan anak tunggal Bapa terpancar melalui kehidupannya. Nah, sekarang saudara, mengapa kita membutuhkan anugerah?
Mengapa setiap kita membutuhkan anugerah? Mengapa orang-orang yang kita jumpai membutuhkan anugerah? Saudara, karena tanpa anugerah, kita ini bukanlah anak-anak Allah. Apa maksudnya? Tanpa anugerah, kita bukanlah anak-anak Allah. Kita boleh mundur sedikit, kita tengok ayat di atasnya ya, yang tadi kita tidak baca. Tadi kita baca mulai ayat 14, mari kita lihat ayat 12. Ayat 12 itu dikatakan kita diberikan hak supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, dilanjutkan ayat ke-13, kita harus dilahirkan dari Allah. Ini merupakan kelahiran kedua begitu ya, bukan kelahiran pertama secara fisik. Dan kelahiran baru ini merupakan karya anugerah saudara, yang murni dan cuma-cuma. Kapan kita menerima anugerah ini? Hal ini secara sadar kita alami atau kita lakukan ketika kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita beriman kepada Yesus, maka terjadilah anugerah itu diberikan kepada kita. Saudara-saudara, hanya anak-anak Allah lah, hanya anak-anak Allah lah yang dapat menyaksikan kemuliaan kerajaan Allah itu. Mungkin orang-orang bisa berkata begini ya, udahlah di dalam hidup ini yang penting itu berbuat baik gitu ya. Kita jadi orang Kristen yang penting apa? Yang penting kita taat gitu ya. Melakukan semua perintah Tuhan kita sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita melihat catatan-catatan di dalam Injil, banyak sekali diberikan contoh. Ada orang-orang yang berbuat baik sepanjang hidupnya. Bahkan mereka taat beribadah, mengikuti perintah dengan tidak bercela seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi anak-anak Allah bukanlah hanya orang-orang yang religius secara fisik. Sehari-hari mereka melakukan rajin beribadah, taat. Anak-anak Allah bukanlah hanya orang-orang yang religius. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, kita itu perlu dilahirkan kembali. Kita mengalami pengurusan hidup hari lepas hari. Tujuannya apa? Tujuan akhirnya adalah supaya kita anak-anak Allah itu boleh menyaksikan, kita boleh menikmati kemuliaan Yesus Kristus seutuhnya. Kita menyaksikan, kita mengalami, kita menikmati kemuliaan Yesus Kristus seutuhnya. Ini sejalan dengan apa yang Yesus katakan ya di dalam doanya ketika beberapa saat dia akan meninggalkan murid-muridnya. Yesus berdoa, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar apa? Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Itulah tujuan Injil, Bapak Ibu Saudara. Peninggian kemuliaan Kristus. Supaya orang-orang bisa melihat kemuliaan Kristus. Dan juga kepenuhan sukacita anak-anak Allah. Kita yang melihat kemuliaan Kristus itu. Nah saudara, kita perhatikan lagi ya ayat-ayat bacaan kita. Untuk kita lebih memahami kekuatan argumen dari Yohanes ini, bagaimana Yohanes menyusun Injilnya begitu ya. Mari kita membaca ayat 14 dengan melompati ayat 15-nya gitu ya. Jadi 14, 16 dan 17 secara bersama-sama begitu. Kenapa ayat 15 bukan sesuatu yang gak penting ya, tetapi demi kita melihat satu pesan yang lebih utuh untuk kita bisa pahami, kita skip dulu ayat 15 ya, karena ini merupakan sisipan begitu di dalam bagian ini.
Jadi begini kira-kira bunyinya ya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang saya highlight ini ya, gitu ya. Kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaannya sebab kita semua telah menerima anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi sebenarnya yang Yohanes sedang katakan itu adalah dengan kita menerima anugerah lah alasan kita itu bisa melihat kemuliaan Yesus. Kita bisa melihat kemuliaan Allah itu. Saudara, anugerah ini bukanlah hal yang biasa. Anugerah ini bersifat supranatural. Anugerah ini yang membuka mata rohani kita yang buta karena dosa, saudara. Dan kita melalui iman, kita dapat melihat kemuliaan Yesus Kristus. Satu ketika, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu datang gitu ya kepada Marta. Pada waktu itu Marta kehilangan saudaranya yang terkasih, yaitu Lazarus. Dan sesaat sebelum Yesus menunjukkan atau melakukan mujizat itu, dia berkata begini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, kebanyakan orang melihat kebangkitan Lazarus itu sebagai fakta fisik saja gitu ya. Ya, dia tadinya mati, sudah sekian hari, dia kemudian bangkit. Tetapi sedikit orang yang dapat menyaksikan bahwa di baliknya ada kemuliaan Allah. Di baliknya ada Yesus. Siapa Yesus? Pribadi Yesus itu yang memancarkan kemuliaan Allah. Berbicara tentang anugerah, Bapak Ibu Saudara, seorang pastor Dietrich Bonhoeffer ya, dalam bukunya The Cost of Discipleship, dia mengatakan tentang cheap grace atau anugerah yang murahan. Apa maksudnya? Dia mengatakan cheap grace itu adalah khotbah tentang pengampunan dosa tanpa memerlukan pertobatan. Baptisan tanpa disiplin gereja. Perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuritan. Anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus Kristus. Jadi saudara perhatikan ya. Ada sekelompok orang yang menganggap bahwa menjadi orang Kristen itu beruntung. Kita gak perlu bayar harga gitu ya. Karena Tuhan Yesus sudah membayar semuanya lunas di kayu salib. Jadi ada beberapa orang Kristen yang meremehkan atau menganggap rendah anugerah itu. Sehingga dipakai kata murahan begitu ya. Untuk menggambarkan kondisi ini. Ada orang-orang yang menonjolkan anugerah karena sifatnya cuma-cuma. Kita mendapatkan cuma-cuma. Tapi kelewatan gitu ya. Cuma-cuma seolah diobral begitu saja, harganya murah begitu. Saudara, kalau saudara orang-orang demikian, maka saudara adalah orang-orang yang menganggap rendah anugerah itu yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Sehingga apa? Enggak apa-apa kalau kita itu hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam dosa, hidup secara duniawi. Toh kita sudah terjamin, kita sudah pasti orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Tapi orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang memandang rendah, memandang anugerah itu secara murah. Memiliki Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak sebagai Tuhan atau Tuan yang berkuasa, yang berotoritas mengendalikan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu seharusnya mencakup panggilan kita untuk kita hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan. Maka solusi yang ditawarkan, dilanjutkan oleh Bonhoeffer adalah costly grace atau anugerah yang mahal.
Apa itu anugerah yang mahal? Ada harga yang harus kita bayar demi kita menjadi seorang murid. Keselamatan itu adalah panggilan untuk menjadi seorang murid. Jadi seseorang itu tidak bisa percaya kepada Yesus sebagai juru selamat tanpa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita nggak bisa melakukan seperti itu. Kita perlu menaati Dia sebagai Tuhan atau Tuhan atas kehidupan kita. Saudara-saudara, kita membayar harga bukan demi keselamatan yang Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma, itu bukan. Tetapi kita membayar harganya demi keseluruhan hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara berbicara tentang kemuritan, berbicara soal ketaatan. Sebagai seorang murid, saya teringat satu perkataan Yesus gitu ya di dalam Matius pasal 5, 48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Mungkin nggak Bapak Ibu Saudara? Apa yang Bapak Ibu Saudara alami di dalam kehidupan, pergumulan kehidupan kita? Apakah kita mampu menjadi orang yang sempurna sebagaimana Bapa di sorga sempurna? Sama seperti Paulus ya, Paulus yang bergumul di dalam menjadi murid Yesus. Dia mengatakan demikian, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, apa itu? Yaitu yang jahat yang aku lakukan. Bukankah demikian Bapak Ibu Saudara yang kerap kali kita alami di dalam kehidupan kita? Yang kita hadapi, kita semua berjuang untuk taat. Kita semua berjuang untuk menjadi seorang murid yang sejati. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan gitu ya, apa yang Yesus katakan tadi. Apa arti kata sempurna itu tadi? Sempurna yang Yesus katakan itu bukan sempurna seperti yang kita pikirkan pada masa kini gitu ya. Oh, sempurna itu apa? Tanpa kesalahan, tanpa kekurangan, tanpa cacat celah gitu ya. Tetapi kata sempurna itu artinya utuh, seimbang, sepenuhnya gitu ya, sepenuh hati. Atau kata sempurna itu bertumbuh penuh, dewasa penuh begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang kemuritan dan ketaatan itu menuntut keutuhan dan kedewasaan rohani kita, kehidupan kita. Terus menerus kita dipersembahkan, diserahkan kepada Kristus. Kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Bertumbuh makin dewasa Bapak Ibu Saudara. Bukan sebagian saja gitu ya. Tetapi seutuhnya, semuanya. Semua aspek kehidupan kita. Bukan sebagian besar Yesus gitu ya. 90% kita ikut Yesus. Tapi ada 10% saya mau ikut kepercayaan lain, nggak bisa gitu ya. Itu bukan kemuritan gitu. Jadi murid Yesus itu sepenuhnya. Bukan berarti saya juga jadi murid Yesus, tapi saya jadi menjalankan tradisi-tradisi tertentu sebagai pelengkap kehidupan kekristenan kita. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Mengikut Yesus, menjadi murid Yesus itu menuntut keutuhan hidup kita dan juga pertumbuhan kita semakin serupa dengan Dia. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Nah, kali ini mengapa kalau kita perhatikan ya di ayat 17 dan 18. Mengapa Yohanes membawa Musa dan hukum Taurat di dalam pembicaraannya ya di dalam pasal yang pertama ini. Apa alasan Yohanes dia menyinggung soal Musa gitu ya? Alasannya karena di sini adalah Musa itu tokoh di dalam perjanjian lama yang paling terkenal. Dia bergumul dengan penuh semangat untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Allah Bapak Ibu Saudara. Jika ada orang yang dikatakan pernah melihat Tuhan, maka orang itu adalah Musa. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11 dicatat demikian. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka, face to face, seperti seseorang berbicara dengan temannya.
Dan kemudian dilanjutkan ayat-ayat selanjutnya itu kita bisa mengetahui bahwa Musa itu ditunjukkan kemuliaan Tuhan, tapi dari sisi belakang gitu ya. Tuhan melewatkan segenap kegemilangannya dan Musa menyaksikan bagian belakang gitu ya. Karena tidak ada yang tahan untuk menghadapi wajah Allah begitu, pasti akan mati. Nah, setelah itu Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 firman atau 10 hukum ini. Jadi saudara, memang Yohanes sedang membandingkan ya antara Musa dengan Yesus. Tetapi bukan dalam hal, oh berarti hukum Taurat yang dibawa Musa itu bukan sebuah anugerah. Mari kita perhatikan bagian ini gitu ya. Anugerah demi anugerah itu kira-kira begini. Pertama-tama ada Musa gitu ya, yang diberikan hukum Taurat. Itu adalah anugerah. Anugerah yang Allah berikan. Kemudian sampai kepada Kristus ada anugerah-anugerah yang lain yang menyertai gitu ya, anugerah demi anugerah. Anugerah-anugerah yang lain yang diberikan Allah di sepanjang sejarah kehidupan umat Tuhan. Sampai kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang membawa kepada kepenuhan anugerah dan kebenaran itu. Jadi saudara, kontrasnya begini ya, Musa itu menunjuk kepada anugerah. Menunjuk kepada Yesus. Tetapi Yesus itu melakukan atau menggenapi anugerah itu. Musa menyampaikan firman Allah, tetapi Yesus itu adalah firman Allah itu. Firman Allah yang menjadi manusia. Kalau hukum Taurat itu mencerminkan terang Allah, tetapi Yesus itu adalah terang Allah itu sendiri. Musa sekilas, sekelibat saja melihat kemuliaan Allah dari sisi belakangnya. Tetapi Yesus adalah wujud kepenuhan kemuliaan Allah yang sejati. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, Yesus secara kualitatif jelas jauh berbeda, melebihi Musa. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, bahkan Musa pun tidak. Tetapi kini ada seorang yang duduk di pangkuan Bapa, anak tunggalnya. Dialah yang memperkenalkan Bapa itu kepada kita. Seorang percaya yang paling sederhana sekalipun begitu ya, yang menyaksikan Yesus, yang melihat Yesus, dia juga telah melihat kemuliaan Allah itu. Kemuliaan Allah yang penuh anugerah dan penuh dengan kebenaran. Yesus berkata, siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Slide saya tidak bisa diklik, minta tolong. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 19. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara hari ini bagi kita ya, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa mengalami, bagaimana kita bisa menyaksikan Yesus di dunia saat ini. Yesus kan sudah pergi ke sorga gitu ya. Yesus juga pernah berkata ya di dalam pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, biarlah menjadi perenungan kita hari ini sebelum kita meninggalkan tempat ini. Maukah saudara dan saya, maukah engkau dan saya memakai sepanjang waktu sisa kehidupan kita ini untuk mengenal dan menikmati Dia? Kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup. Apakah 40 tahun, 30 tahun, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi kita tidak pernah tahu. Tapi maukah saudara memakai sisa kehidupan saudara untuk mengenal Dia? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal Yesus. Jika di dalam dunia yang sementara ini, saudara dan saya, kita semua enggak mau mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, maka tidak juga di dalam kehidupan yang kekal. Di dalam kekekalan kita juga enggak mau melakukannya.
Bukankah di sorga nanti, Bapak Ibu Saudara, kita itu akan selama-lamanya menyaksikan kemuliaannya. Kita menikmati Dia, kita mengenal Dia tanpa henti setiap hari. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Maukah kita mengenal Dia, menikmati anugerah-Nya, menyaksikan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus menyadari kehidupan kami. Sejak kami memilih Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami melihat kebaikan demi kebaikan, anugerah demi anugerah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tolong kami Tuhan untuk terus menyerahkan kehidupan kami. Meski kami mendapatkan anugerah itu cuma-cuma, tapi kami gak mau Tuhan, kami tidak mau hidup yang memandang anugerah itu sebagai anugerah yang murah karena cuma-cuma diberikan kepada kami. Kami mau membayar harganya, membayar harga menjadi seorang murid yang sejati. Seorang murid yang mengikuti Sang Guru Agung kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sekali lagi. Tuntun kami, ajar kami, inilah kehidupan kami. Biarlah terus-menerus dipersembahkan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.